Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Indra Saputra di channel Berbagi Pengalaman. Baik, sekarang kita masuk ke materi trigonometri. Apa sih trigonometri itu? Nah, kompetensi dasarnya adalah menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasarnya 1.1 melakukan manipulasi aljabar dalam perhitungan teknis dan berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri. 1.2 merancang model matematika dari masalah yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri. 1.3 menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri. Indikatornya menentukan nilai perbandingan trigonometri, sinus, kosinus, tangen, kotangen, seken, koseken suatu sudut pada segitiga siku-siku. Kemudian menentukan nilai perbandingan trigonometri sinus, kosinus, tangen dari sudut khusus. Kemudian menentukan nilai perbandingan trigonometri sinus, kosinus, tangen dari sudut di semua kuadran. Menyelesaikan persamaan trigonometri sederhana. Lanjut. Menggunakan tabel dan kalkulator untuk menentukan nilai pendekatan fungsi trigonometri dan besar sudutnya. Nah, indikator ini boleh teman-teman lihat aja poin-poinnya. Kemudian mengidentifikasi masalah berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri. Menentukan besaran masalah tersebut sebagai variabel. Membuat model matematikanya, menyelesaikan modelnya, dan menafsirkan hasil penyelesaian masalah tersebut. Kita masuk ke materi. Yang pertama A, ukuran sudut. Nah, satuan untuk mengukur sudut adalah derajat dan radian. Kemudian, satu pengertian derajat dan radian. Derajat dinotasikan sebagai derajat 0 gitu ya, seperti gambar di sini. Kemudian dan suatu derajat, misalnya 1 derajat, berarti 1 ada 0 kecil di atas 1 ini. Diartikan sebagai besaran sudut yang dibentuk oleh 1/360 kali putaran penuh, atau dengan kata lain, 1 putaran penuh sama dengan 360 derajat. Itu berarti 1 lingkaran penuh. Nah, boleh kita lihat pada gambar ini yang sudah saya siapkan ya. 1 derajat sama dengan 1/360 putaran. Berarti segini ya. Nah, kemudian 360 derajat sama dengan 1 putaran. Berarti ini 1 putaran penuh, yaitu 360 derajat. Dari titik 0 ini putar, dia kembali ke titik 0. Nah, kemudian 1/4 putaran sama dengan 1/4 kali 360 derajat. Nah, putarannya segini ya. Kalau kita bagikan 1/4 kali 360 derajat, berarti ini kita menemukan titiknya yaitu 90 derajat. Nah, radian, perbandingan antara panjang busur dengan jari-jari lingkaran tersebut. Nah, ini gambarnya. Ini gambarnya radian ABS. Nah, radian irisan AB per R sama dengan SR. Nah, 1 radian, 1 rad diartikan sebagai besaran sudut pusat juring yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Nah, gambarnya seperti ini.
Nah, hubungan satuan derajat dan radian. Satu putaran sama dengan 2pi radian atau itu sama dengan 360 derajat. Berarti 2pi rad sama dengan 360 derajat atau pi radian sama dengan 180 derajat. Boleh dilihat dari tabel yang sudah saya siapkan ini. Nah, 180 derajat per pi itu sama dengan 57,3 derajat. Baik, yang ketiga itu standar baku. Nah, suatu dalam trigonometri merupakan hasil putaran dari sisi inisial, sisi awal ke sisi terminal, sisi akhir. Nah, boleh dilihat sisi terminalnya ke atas, berarti ini positif ya. Sisi inisialnya lurus ya. Nah, sudut bertanda positif. Kalau ke bawah berarti terminal ke bawah berarti negatif ya. Nah, putaran berlawan arah jarum jam positif dan searah jarum jam negatif. Berarti ini berlawanan, makanya dia positif. Sedangkan ini searah dengan jarum jam, makanya negatif. Nah, suatu sudut dikatakan sudut baku jika sisi inisialnya berhimpit dengan sumbu X. Positif dan sisi terminalnya dapat terletak di salah satu kuadran dari 4 kuadran atau terletak di salah satu sumbu koordinat. Seperti ini ya gambarnya. Dari titik ini ke sini ya berhimpit XP ini ya. Nah, boleh kita lihat kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 berapa derajat, misalnya ada 0 derajat, 90 derajat ya. Oke, kita lanjut. Yang ke B, perbandingan trigonometri. Nah, satu perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Itu yang pertama ada sudutnya ya. Kemudian sisi depan, ada sisi samping, kemudian sisi miring. Sisi miring tidak selalu miring, tetapi selalu sisi depan sudut siku-siku. Nah, misalnya ini sisi depannya, sudutnya sisi depannya di sini, berarti sisi miringnya di sini. Nah, kita perhatikan sudutnya. Nah, misalnya sudutnya di atas, berarti sisi miringnya di depan sisi depan ini. Ya, ini sisi miringnya. Nah, sinus suatu sudut adalah perbandingan antara panjang sisi depan suatu sudut dengan sisi miring. Kemudian, kosinus suatu sudut adalah perbandingan antara panjang sisi samping suatu sudut dengan sisi miring. Tangen suatu sudut adalah perbandingan antara panjang sisi depan suatu sudut dengan panjang sisi samping. Ya, boleh lihat ya di gambar yang sudah saya siapkan ini. Kita lanjut. Nah, kita lihat tabelnya, saya percepat. Nah, sin A sama dengan sisi depan sudut A per sisi miring sama dengan A per C. Boleh lihat dah, ini sudutnya, sisi depannya itu A, sisi miringnya itu C kecil. Kemudian cos A sama dengan sisi samping sudut yang ini, kemudian per sisi samping, sisi miring yang ini, berarti sama dengan B per C. Kemudian tan A sama dengan sisi depan sudut per sisi samping sudut A sama dengan A per B. Yang ini ya sisi depannya dan ini sisi sampingnya, jadi A per B. Nah, agar lebih mudah mengingatnya, maka sisi depan, sisi samping, dan sisi miring disingkat desami ya. Sudah saya beri warnanya perbedaannya, desami. Nah, lihat di atasnya ya. Demi, sami, desa. Nah, untuk lebih mudah mengingat nilai perbandingan trigonometri ini, kita sin cos tan berturut-turut demi, sami, desa. Ya, itu cukup mudah untuk kita mengingatnya ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nah, diketahui segitiga ABC yang siku-siku di C seperti tergambar di bawah ini. Nah, panjang AB 5 cm, AC sama dengan 3 cm, dan BC sama dengan 4 cm. Tentukan nilai sin B, cos B, dan tan B. Nah, yang ditanya sini adalah sudut B.
di sini. Berarti sin B sama dengan demi depan pemiring sama dengan 3/5. Nah, kemudian cos B sama dengan sami sama dengan 4/5. Sami samping per miring berarti 4/5. Kemudian tan B sama dengan desa depan per samping. Jadi depan per samping sama dengan 3/4. Nah, dikenal pula perbandingan trigonometri lain yaitu secant, cosecant, kotangen. Nah, secant itu merupakan kebalikan dari kosinus. Kosekant merupakan kebalikan dari sinus. Dan kotangen merupakan kebalikan dari tangen. Nah, boleh kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, secant A sama dengan 1 per cos A. Kenapa 1 per cos A? Sedangkan tadi cosnya cos A. Karena kan cos A per 1 kalau kita bagikan ya hasilnya yaitu cos A. Nah, sedangkan ini nggak bisa ya karena 1 per cos A sama dengan sisi miring per sisi samping sudut A sama dengan C per B. Nah, C per B ini adalah kebalikan dari cos. Nah, kemudian cosecant A sama dengan 1 per sin A sama dengan sisi miring per sisi depan sudut A sama dengan C per A. Ya, itu kebalikan dari sin. Kemudian kotangen A sama dengan 1 per tan A sama dengan sisi samping sudut A per sisi depan sudut A sama dengan B per A. Nah, terbukti ya ini kebalikan dari tan. Ya, yang kedua perbandingan trigonometri di semua kuadran. Nah, misalkan P berkoordinat X, Y, dan panjang OP adalah R, maka jari-jari sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, jika theta adalah suatu XOP, maka didapat. Nah, boleh kita lihat ini ya. Nah, sin theta sama dengan depan per miring sama dengan Y per R. Nah, Y per R. Depannya itu Y, sedangkan miringnya itu R. Kemudian cos theta sama dengan sami, samping per miring. Berarti sampingnya itu X dan miringnya itu R. Kemudian tan theta sama dengan depan per samping sama dengan Y per X. Depan per samping. Definisi perbandingan trigonometri di atas juga berlaku untuk sudut theta yang berada di kuadran 2, 3, atau 4, seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, kuadran 2, dari kuadran 1 menuju kuadran 2 yaitu sampai di 90 derajat tambah di sini 30 derajat. Jadi, sudut kuadran 2 itu sampai di sini. Nah, sedangkan kuadran ketiga, dia hampir membentuk satu lingkaran penuh. Dari kuadran 1 melewati kuadran 2 kemudian menuju di pertengahan kuadran 3. Sedangkan kuadran keempat mulainya dari titik X ini, dia mulainya itu satu putaran sampai membentuk hampir sempurna lingkaran. Boleh lihat dari kuadran-kuadran ini ya, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 5. Nah, putarannya sampai segini. Kemudian tanda-tanda perbandingan trigonometri. Nah, kuadran kedua boleh lihat saja tabelnya seperti apa. Tidak usah saya jelaskan lagi, mengingat durasi waktu yang sudah cukup lama juga ya teman-teman. Kemudian nilai positif masing-masing kuadran. Nah, yang positif pertama itu berada di kuadran 1. Nah, kuadran 1 semua hasilnya itu positif. Sedangkan kuadran kedua yang positifnya hanya sin saja. Dan kuadran ketiga yaitu yang positif cuma tan saja. Selain itu ya negatif ya. Kemudian kuadran keempat yaitu cos yang positif. Selain itu ya negatif. Contoh soal. Diketahui tan theta sama dengan 3/4 dan theta berada di kuadran ketiga. Tentukan nilai sin theta dan cos theta. Karena theta berada di kuadran 3, maka X dan Y bertanda negatif. Tan theta sama dengan 3/4 sama dengan min 3 per min 4. Berarti X-nya itu min 3 dan Y-nya min 4.
Nah, kalau kita perhatikan gambarnya seperti ini. Nah, di mana jari-jari sama dengan akar min 4 kuadrat tambah min 3 kuadrat sama dengan 5. Kalau diselesaikan ya. Kemudian, kita mencari sin theta sama dengan y per r sama dengan min 3 per 5. Ingat kan? Sin apa? Sisi depan per sisi miring. Kemudian cos theta sama dengan x per r sama dengan min 4 per 5. Nah, kalau kita buat tabelnya di sini, teman-teman buat agar lebih jelas ya, lebih mudah untuk dimengerti. Nah, cos sendiri tadi sisi samping per sisi miring. Nah, sisi sampingnya itu 4, min 4, R-nya itu 5. Jadi, min 4 per 5. Perbandingan trigonometri sudut-sudut khusus. Nah, sudut khusus maksudnya itu adalah sudut istimewa. Nah, di trigonometri ini ada sudut-sudut istimewa. Gitu. Nah, suatu sudut yang nilai perbandingan trigonometri dapat ditentukan secara ekstrak. Tepat ya, sudut khusus yang dipelajari adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Nah, boleh kita tulis rumusnya seperti C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, 2A kuadrat, di C-nya karena 2A kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, di sini kita kurangkan B kuadrat, di sisi ini kita tambah B kuadrat. Nah, B kuadrat di sini hilang menjadi, di sini kita tambah juga 2A kuadrat, di sini kita kurangkan 2A kuadrat. Nah, 2A kuadrat kurang 2A kuadrat udah habis. Tinggal B kuadrat, sedangkan A kuadrat tambah 2A kuadrat yaitu 3A kuadrat. Nah, kuadratnya kita pindahkan ke sini menjadi, ya kalau akar A ya A, sedangkan akar 3, akar 3. Nah, maka diperoleh nilai perbandingan trigonometri itu sin 30 derajat sama dengan A per C sama dengan A per 2A sama dengan 1 per 2. Nilai A ini 1 ya. 2 kali 1 ya 2. Kemudian cos 30 derajat sama dengan B per C sama dengan A akar 3 per 2A. Nah, A ini 1, akar 3 ya akar 3. Jadi, hasilnya itu 1/2 akar 3. Kemudian ada tan 30 derajat sama dengan A per B sama dengan A per A akar 3 sama dengan 1 per akar 3. Hasilnya itu 1/3 akar 3. Lah, kenapa jadi akar 3 tiba-tiba? Nah, di sini kita kalikan kali akar 3 per akar 3. Nah, akar 3 kali akar 3, akar 9. Nah, akar 9 itu 3. Kemudian, 1 kali akar 3, 1 akar 3. Nah, kita tulis sederhananya seperti ini, 1/3 akar 3. Kemudian sin 60 derajat sama dengan B per C sama dengan A per akar 3 per 2A sama dengan 1/2 akar 3. Dan cos 60 derajat sama dengan A per C sama dengan A per 2A sama dengan setengah. Tan 60 derajat sama dengan B per A sama dengan A akar 3 per A sama dengan akar 3. Akar 3 bagi 1 ya akar 3. Nah, boleh dilihat gambarnya seperti ini ya. Untuk menentukannya sisi depan per sisi miring atau depan per samping gitu. Baik, segitiga siku-siku sama sekaki ABC. Nah, rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat. C sama dengan A per A akar 2. Nah, boleh kita tulis sin 45 derajat sama dengan A per C sama dengan A per A akar 2 sama dengan setengah akar 2. 1/2 akar 2 ya. Kemudian cos 45 sama dengan B per C sama dengan A per A akar 2 sama dengan 1/2 akar 2. Tan 45 sama dengan A per B sama dengan A per A sama dengan 1. Nah, boleh dilihat tabelnya seperti ini ya.
untuk pembuktian 45 derajat. Nah, sudut 0 derajat dan 90 derajat. Nilai perbandingan trigonometri sudut 0 derajat dan 90 derajat dicari dengan koordinat kartesius. Nah, seperti ini. Agar sudut XOP sama dengan 0 derajat, maka titik P terletak di sumbu X positif. Misalkan koordinat titik P adalah A0. P sama dengan A0, maka X sama dengan A, Y sama dengan 0. Nah, ini X-nya, sedangkan ini Y-nya. R sama dengan akar A kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan A. Nah, sin 0 derajat sama dengan Y per A sama dengan 0 per A sama dengan A dibagi 0 dibagi A, hasilnya tetap 0. Kemudian cos derajat sama dengan X per R sama dengan A per A sama dengan 1. 1 bagi 1, 1. Kemudian tan 0 derajat sama dengan Y per X sama dengan 0 per A sama dengan 0. Nah, agar sudut XOP 90 derajat, maka titik P terletak di sumbu Y positif. Misalkan koordinat titik P adalah O, B. Nah, P0, B, maka X0, Y sama dengan B dan R sama dengan B. Nah, pada sin 90 derajat ini, Y per R sama dengan B per B sama dengan 1 nilainya. Kemudian cos 90 derajat sama dengan X per R sama dengan 0 per B sama dengan 0. Tan 90 derajat sama dengan Y per X sama dengan B per 0. Sama dengan tak terdefinisi. Karena B kalau dibagi 0 tuh nggak akan habis. Seperti itu. Kemudian dari uraian di atas diperoleh nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut khusus yang dibuat dalam tabel berikut. Nah, tabelnya sudah saya siapkan, tinggal teman-teman pahami. Nah, ini sudut istimewanya nih, sin, cos, tan, cosecant, secant, kotangen. Nah, cara mengingat nilai sinus dan kosinus. Nah, di sini saya membuat contohnya yaitu sangat mudah menggunakan tangan. Nah, boleh dilihat sendiri, kita di sini titik tumpunya di sini 1/2 per n. Nah, dari pertama itu sin. Sin 0 derajat di ibu jari, 0 derajat. Berarti 1/2 di sini 0. Berarti 1/2 dikali 0, 0. Berarti sin 0 derajat yaitu 0. Nah, begitu selanjutnya. Yang satu. Sin 30 derajat, 1. Kita taruh di sini. Akar 1 ya 1. Berarti 1/2 kali 1 ya 1/2, berarti sin 30 derajat yaitu 1/2. Kemudian sin 45 derajat yaitu kedua, kita masukkan 2 di sini. Ya akar 2 ya hasilnya koma ya, kita akar 2 saja, berarti sin 45 derajat ya 1/2 akar 2. Nah, kemudian sin 60 derajat 3, kita masukkan 3 di sini, berarti 1/2 akar 3 sin 60-nya. Kemudian sin 90 derajat yaitu keempat, kita masukkan 4 di sini. Jadi kelingking ya. 4 akar 4 ya 2, berarti 1/2 dikali 2. 1 kali 2 2, 2/2 1. Berarti 90 derajat ini 1 nilainya. Nah, kalau cos itu kebalikan dari sin. Kita mulai dari kelingking ini ke ibu jari. Nah, caranya juga sama. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share agar video saya ini dapat berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.